Universitas Padjadjaran disingkat UNPAD adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pada 20 Oktober 2014, universitas ini berubah status menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum dari Badan Layanan Umum. Peresmian ini ditandai dengan peraturan pemerintah yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penetapan itu didasarkan atas evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2014, UNPAD mendapat peringkat A, sangat baik. Saat ini, UNPAD mencari 500 pelajar calon penerima beasiswa bidik misi untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia. 500 pelajar yang akan menerima beasiswa bidik misi bagi calon penerima berprestasi dari keluarga kurang mampu. Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, Depdiknas melalui program beasiswa bidik misi ini tidak hanya memberikan biaya pendidikan per semester, namun juga biaya hidup selama penerimaan beasiswa tersebut menjadi mahasiswa. Syarat mengikuti seleksi bidik misi adalah pelajar SMA, SMK, MA, MAK, atau sederajat yang dijadwalkan lulus pada tahun 2017, berprestasi, dan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Calon mahasiswa harus lulus ujian nasional 2017. Jika gagal, maka kelulusannya sebagai penerima beasiswa akan dibatalkan. Pemohon beasiswa bidik misi yang mendaftar ke UNPAD memperoleh kesempatan memilih 5 program studi. Bila tidak lolos pada pilihan pertama, mereka akan diarahkan ke pilihan kedua. Jika tidak lolos juga pada pilihan kedua, maka akan diarahkan pada pilihan ketiga. Begitu seterusnya. Informasi detail mengenai bidik misi dapat dilihat di website. Dadah? Ya, Bu. Gimana kabar kamu? Baik. Alhamdulillah. Dan gini, Ibu perhatikan nilai kamu dari awal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kamu memang mendapatkan nilai terbaik. UAS kamu bagus, UN kamu bagus, dan kamu masuk jalur undangan, ya kan? Ya, Bu. Ibu tanya, kamu ambil apa di UNPAD? Tidak menentukan. Udah, Bu. Fakultas Kedokteran. Boleh. Tapi kamu udah tahu bagaimana cara untuk masuk UNPAD-nya, gimana kamu daftar ulang, dan lain sebagainya, udah tahu? Belum. Kalau gitu sih Ibu saranin kamu untuk kamu datang ke UNPAD-nya langsung, karena mungkin untuk sekarang itu banyak program di sana itu ada mungkin dari jalurnya sendiri itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan salah satunya itu ada pemberian dana bantuan berupa bidik misi. Mungkin kamu di sana bisa tanya-tanya langsung ke pihak UNPAD-nya gitu ya. Nah ini dan untuk piala kamu yang pasti yang kemarin, Ibu pengen kamu simpan. Dan kamu jangan lupa untuk terus kejar cita-cita kamu ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sukses ya, Dan. Ya, Bu.
Aku harus kuliah. Bagaimanapun, aku harus menggapai cita-citaku ini. Maaf, Kang. Sialan lu, jangan pakai mata. Pakai mata, pakai kaki lah, Kang. Lu ngelawan sama gua, ngelawan. Maaf, Kang. Ngapain lu pada datang sini? Kampungan tau nggak? Lu ngapain ngeliatin? Punten Kang. Ngapain kamu datang di sini? Lihat, dia tadi di jalan nggak pakai mata. Tadi kan udah minta maaf, Kang. Gitu doang minta maaf. Terus harus gimana, Kang? Tuh kan lu udah lihat sendiri dia udah minta maaf. Ya udah, lu ikut gua aja sekarang. Siapa nama lu? Gua Farah. Dadan, Kang. Dadan. Lu maba juga di sini? Maba sama Jauhnya sana. kan? Oh, berarti sama kayak gitu. Lu tahu nggak ada program direktorat? Kang udah daftar ulang? Saya udah ketemu. Udah daftar ulang. Iya. Lu udah daftar ulang? Belum, Kang. Belum. Tapi lu tahu ada program Nggak. di rektorat? Nggak tahu, tuh. Nah, jadi gini, di Unpad tuh ada program yang namanya bidik misi yang Oh. dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Oh, ada program bidik misi. Iya, ada di sini. Persyaratannya gimana, Kang? Tuh, kalau persyaratan gue kurang tahu. Ya udah, penting nanti lu ikut gua ke rektorat aja. Temenin, Kang. Iya. Udah, makasih, Kang. Iya, iya. Lu asal dari mana? Itu, Kang, dekat Seman 1 Jatinangor. Masih di Bogor. Kalau gue dulu dari Seman 1 Cimahi. Kebetulan nih, rektorat kamu tutup. Lu boleh ikut gua aja ke rektorat. Udah, Kang. Ya. Nah, dan ini namanya rektorat. Oh, iya, ini yang namanya restoran. Iya, ya udah, kita harus masuk aja kali. Dia lagi pada ngapain di sini? Ini, Bu, mau lihat-lihat gedung rektorat. Kamu mau kuliah di sini? Iya, mau, Bu. Tapi saya memiliki kendala, Bu. Kendala kamu memang apa kalau boleh tahu? Kendala ekonomi, Bu. Untuk Ekonomi. bayar kuliah saya. Oh gitu. Kalian tepat bertemu dengan ibu karena ibu adalah bagian dari seleksi bidik misi. Jadi kalian ikut aja ya ke sini. Baik, Bu. Nanti Makasih, ibu Bu. jelasin. Siap, Bu. Silakan duduk. Makasih, Bu. Jadi kalian di sini mau masuk Unpad. Iya, Bu. Jadi gini, untuk masuk Unpad itu melalui bidik misi. Nah, di sini ada mengenai persyaratan pada program bidik misi, persyaratan calon penerimaan, persyaratan untuk pendaftaran tahun 2017, yaitu diantaranya SMA, SMK, MA, atau bentuk lainnya yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2017. Nah, yang kedua, lulusan tahun 2016 yang bukan penerimaan bidik misi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi. Nah, kalian paham itu? Paham, Bu. Nah, usianya itu paling tinggi pada saat pendaftaran adalah 21 tahun. Kalian sekarang usia berapa tahun? 20, Bu. 20 tahun, ya berarti masih ada kesempatan. Nah, yang keempat, tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria A. Siswa penerimaan beasiswa miskin, disingkat jadi BSM, atau pemegang kartu Indonesia Pintar, atau sejenisnya. Yang B. Pendaftaran kotor gabungan orang tua atau wali, maksimal sebesar 3 juta rupiah per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua sebagai jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 setiap bulannya. Nah, itu setiap penghasilannya ya.
tiap bulan orang tua. Yang kelima, pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya S1 atau diploma 4. Yang keenam, memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objek dan akurat dari kepala sekolah. Tuh. Yang ketujuh, pendaftaran difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan PTN dengan pilihan seleksi masuk seleksi perguruan tinggi negeri SBMPTN. 7. Pendaftaran difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan PTN dengan pilihan seleksi masuk. 1. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNPTN. 2. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SBMPTN. 3. Seleksi mandiri yang disebut PTN, itu Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya. Yang C, PTN sesuai dengan pilihan seleksi masuk. Nah itu. Berarti saya memiliki harapan untuk masuk kuliah di Unpad. Itu sistem atau syarat pendaftarannya seperti itu. Terus sistem pendaftarannya kayak gimana? Nah, sistem pendaftarannya itu di bidik misi melalui SNPTN, SBMPTN, PMDK, atau Politeknik Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi secara daring pada laman bidik misi, yaitu bidik misi belemawan.ristekdikti.go.id. Nah, di situ lamannya adalah sebagai berikut. Yang satu, tahapan pendaftaran bidik misi, yaitu sekolah mendaftarkan diri sebagai institut pemberian rekomendasi ke laman bidik misi dengan melampirkan hasil pindai institut pemberian rekomendasi ke laman bidik misi dengan melampirkan hasil pindahan atau scan lampiran 2 sebagai persetujuan dan tanda tangan. Untuk mendapatkan nomor kode akses sekolah, itu Ditjen Belmawan memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1x24 jam pada hari dan jam kerja. Dan selanjutnya, sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman bidik misi menggunakan kombinasi NPSN dan kode akses yang telah diverifikasi. Selanjutnya, sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan. Selanjutnya, siswa mendaftar melalui laman bidik misi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta di dalam sistem pendaftaran yang tadi. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran bidik misi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing. Pola seleksi melalui mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing. Pola seleksi melalui alamat berikut, yaitu SNPTN melalui www.snptn.ac.id. Yang B, SBMPTN melalui www.sbmptn.ac.id. Dan yang PMDK, yang Politeknik melalui pmdk.politeknik.or.id. Selanjutnya, seleksi mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN. Yang E, seleksi mandiri PTS sesuai ketentuan masing-masing PTS siswa yang mendaftar dan ketentuan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan membawa pada saat pendaftaran ulang. Yang untuk pendaftaran ulang itu membawa kartu peserta dan formulir pendaftaran program bidik misi yang dicetak dari laman bidik misi. Yang B, surat keterangan lulus dari kepala sekolah. C, fotokopi rapor semester 1 sampai 6 yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Yang D, fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Terus surat keterangan tentang prestasi peringkat siswa di kelas dan membuktikan pendukung prestasi lainnya di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan oleh kepala sekolah.
terus Kartu Indonesia Pintar, beasiswa miskin atau sejenisnya. Nah, bagian yang belum memenuhi syarat yang di atas maka harus membawa surat keterangan penghasilan orang tua atau surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala dusun. Terima kasih atas penjelasan sistem sama syarat pendaftaran mahasiswa untuk bidik misi. Ya, sama-sama, karena ini udah kewajiban ibu untuk mengarahkan kalian untuk masuk di universitas yang kalian inginkan. Baik Bu, saya pamit. Insya Allah besok saya mengisi formulir mahasiswa bidik misinya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Apa yang lu di sini? Kalian ngapain di sini? Kita tadi habis nanya-nanya tentang program bidik misi. Bidik misi? Iya. Nah, sama saja mau bidik misi, lumayan tuh dapat duit. Ya udah, ruangannya di belah sana. Sana, udah. Kita duluan ya. Ruangan ini sedang diadakan rapat mengenai kebijakan pelaksanaan bidik misi yang terdiri dari perumusan, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan rapat membahas mengenai kebijakan program bidik misi. Penyusunan agenda kebijakan seperti yang sudah kita pahami bersama, seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensitas dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengabaikan tingkat urgensitas, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Program bidik misi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Tercatat lebih dari 352.000 mahasiswa yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan bidik misi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87.000 telah menyelesaikan pendidikannya. Jumlah peminat program bidik misi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2016 tercatat sebanyak 416.428 pelamar. Tetapi hanya sekitar 75.000 saja yang bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran pemerintah. Dalam formulasi kebijakan tersebut, adanya beberapa kasus yang ditemukan mengalami ketidaksesuaian dengan tujuan yang ditetapkan, seperti adanya siswa yang mampu tetapi malah berniat untuk daftar dalam bidik misi tersebut. Nah, jadi dalam realitas pengimplementasian bidik misi ini sendiri, Pak, harus dapat meringankan beban dari siswanya tersebut. Dan program bidik misi ini mempunyai kelebihan, yaitu berdampak sangat besar terhadap peningkatan pendidikan Indonesia dalam konteks pemerataan. Dampak yang paling menonjol yang bisa dirasakan itu adalah terputusnya kesenjangan ekonomi dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Selain itu, program bidik misi ini sendiri mempunyai kekurangan, yaitu masih banyak mahasiswa yang mampu akan ekonomi, tetapi masih mendapatkan beasiswa bidik misi ini sendiri. Membuktikan bahwa pemerintah itu masih kurang teliti dalam menyeleksi karena masih banyak yang tidak tepat pada sasaran. Selain itu, kekurangan pada program bidik misi ini sering mengalami keterlambatan pencairan sehingga membuat mahasiswa harus hemat dan berhutang untuk membeli buku karena bidik misi mengalami keterlambatan pencairan. Begitu, Pak. Selanjutnya saya akan membacakan tentang monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi eksternal dan internal. Untuk evaluasi monitoring dan secara eksternal itu, pertama itu terhadap penyelenggaraan program akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan program bidik misi, antara lain yang pertama itu prestasi akademik mahasiswa penerimaan beasiswa, yang kedua penyaluran dana beasiswa, dan ketiga adalah jumlah mahasiswa penerima beasiswa. Dan untuk monitoring dan evaluasi internalnya, Pak, sudah dilaksanakan. Nah, secara internalnya ini perguruan tinggi khususnya Unpad telah menjadi penyelenggara dalam melengkapi panduan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program serta monitoring dan evaluasinya. Alhasil, monitoring dan evaluasi internalnya dituangkan dalam laporan program dan keuangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal
pendidikan tinggi. Nah, bentuk pelaporan ini ada dua, Pak. Yang pertama itu ada pelaporan program, dan yang kedua itu ada pelaporan mengenai keuangannya. Yang pertama itu pelaporan program harus berprinsip pada 3P, Pak, yang telah kita diskusikan bersama, bahwa yang pertama itu ada tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Untuk tepat sasarannya, Pak, bidik misi ini merupakan beasiswa yang telah kita salurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan tentunya yang telah ditentukan dalam pedoman dan menyebutkan jumlah mahasiswanya. Lalu tepat jumlahnya, artinya jumlah mahasiswa di sini sebagai penerima bidik misi harus sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dan apabila jumlah mahasiswa penerima beasiswa kurang dari yang ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Dikti. Lalu ini untuk tepat waktunya, beasiswa bidik misi telah disalurkan kepada mahasiswa sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dan dalam mekanisme penyaluran dana. Yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan yaitu pelaporan keuangan. Yaitu laporan keuangan kita melampirkan bukti pembayaran dana biaya hidup pada mahasiswa bidik misi selama melakukan perkuliahan di sini dan juga keperluan lainnya yang dikeluarkan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan untuk keperluan studi mahasiswa pendidikan. Seperti itu. Oke, rapat kita hari ini cukup sekian sampai di sini. Rapat ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya keterima bidik misi. Alhamdulillah. Saya emang nggak keterima, nggak apa-apa lah. Bidik misi nggak dapat juga. Oh iya, Dim. Jadi kamu ikut jalur SBMPTN? Sama aja SBMPTN aja, sama-sama buat masuk Unpad kan? Ya udah, semangat ini, kau pasti bisa. Oke, Dim.